Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi berjumpa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada bab 3 tentang hijrah ke Habasyah. Nah, pada kesempatan kali ini dan pada hari ini pula Bapak akan menjelaskan materi tentang kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Pada bulan Ramadan di tahun 5 kenabian, Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu ada banyak kaum Quraisy dan para pembesarnya yang berada di sana. Nabi SAW kemudian berdiri di tengah mereka sembari melantunkan Al-Quran surah An-Nazm tanpa sepengetahuan mereka. Orang-orang kafir Quraisy sebelumnya tidak pernah mendengar secara langsung kalamullah, karena salah satu upaya mereka menentang ajaran agama Islam yaitu dengan cara membuat kegaduhan saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Quran Surat Fussilat Surat ke-41 ayat 26. Ketika lantunan surah An-Nazm yang dilantunkan Rasulullah tersebut terdengar oleh kaum kafir Quraisy, tiba-tiba telinga mereka terketuk oleh keindahan bahasa Al-Quran. Mereka seakan-akan mengesampingkan semua yang sedang mereka kerjakan. Mereka berkonsentrasi untuk mendengarkan sehingga tidak ada yang terlintas di hati mereka selain lantunan itu. Sampailah Rasulullah pada akhir surah An-Nazm. Ketukan yang membawa hati seakan terbang melayang. Beliau membacakan ayat terakhir surah An-Nazm yang berbunyi, Fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian Rasulullah bersujud. Melihat pemandangan tersebut, tidak seorang pun yang dapat menahan diri untuk tidak ikut bersujud, sehingga mereka pun bersujud bersama beliau. Kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir di Masjidil Haram. Dengan kejadian itu, maka menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dan mencemarkan nama baiknya dengan membalikkan fakta yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersujud terhadap berhala mereka. Isu bohong dan fitnah ini disebarkan agar menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW untuk menjatuhkannya. Respon penduduk Mekah tidak begitu mengherankan, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang cerita dan berdusta serta menghembuskan isu bohong. Sehingga
Orang-orang Mekah pun tidak percaya apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Berita sujudnya kaum kafir Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habasyah. Akan tetapi, mereka mendengar cerita yang bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. Kaum muslimin mendengar bahwa kaum kafir Quraisy telah tunduk oleh ajaran Islam dan telah menghentikan siksaan mereka. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun, ketika mereka berada di tempat yang tidak jauh dari Mekah, akhirnya mengetahui kebenarannya dan akar persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali ke Habasyah, dan ada pula yang tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah secara diam-diam. Beberapa orang yang kembali ke Mekah inilah yang membawa banyak kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya, atau masuk kepada tahap yang kedua. Karena keadaan di Mekah yang semakin mengerikan atas siksaan orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Begitulah kisah kaum kafir Quraisy yang sangat curang, kejam, dan tidak mau disalahkan. Mereka menyebarkan isu bohong dan memfitnah Rasulullah dengan begitu sangat jahatnya, hingga terdengar ke negeri Habasyah. Demikian kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Insya Allah nanti kita kembali lagi di minggu depan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.